Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Arabella Fidatul Jannah dalam mata pelajaran sosiologi. Kali ini kita akan belajar salah satu materi sosiologi yang berjudul pengendalian sosial. Sudahkah kalian mengetahui apa itu yang dinamakan pengendalian sosial? Nah, pengendalian sosial itu adalah cara mengajak, membimbing, atau memaksa individu ataupun masyarakat supaya berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah berlaku. Jadi, kita di sini harus bisa mengajak individu maupun masyarakat yang menyimpang untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma. Dan yang kedua, ada jenis-jenis pengendalian sosial. Jenis-jenis pengendalian sosial di sini ada dua macam, berdasarkan sifatnya dan berdasarkan cara. Yang pertama, berdasarkan sifatnya. Berdasarkan sifat dibagi lagi menjadi dua, ada preventif dan represif. Apa itu preventif? Preventif adalah upaya pencegahan sebelum terjadinya penyimpangan. Contohnya seperti apa? Contohnya, orang tua menyuruh anaknya untuk bergosok gigi secara teratur supaya tidak terjadi kerusakan pada gigi. Kemudian, orang tua membatasi anaknya yang masih ada di bawah umur dalam menggunakan gadget supaya si anak tersebut tidak kecanduan dalam bermain gadget. Ada lagi contoh berkendara dengan berhati-hati, misalnya mematuhi peraturan lalu lintas, menggunakan helm supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kecelakaan, terkena tilang ke polisi. Nah, seperti itu. Terus yang kedua ada represif. Represif itu apa? Represif itu adalah upaya untuk mengembalikan ke keadaan semula. Misalnya, kita sudah melakukan penyimpangan, jadi kita harus bisa mengembalikan kepada keadaan semula. Contohnya, apabila kita akan keluar rumah mengendarai sepeda motor, tetapi kita tidak memakai helm, di tengah perjalanan kita kena tilang polisi. Nah, kita dikenakan denda 100 sampai 200 ribu. Nah, dari situ kita sadar. Jadi kalau mau keluar rumah lagi besok-besok akan memakai helm supaya tidak terkena denda untuk yang kedua kali. Nah, yang kedua berdasarkan cara. Berdasarkan cara di sini juga dibagi lagi menjadi dua. Ada persuasif dan koersif. Persuasif itu adalah upaya pengendalian sosial yang menekankan kepada individu atau masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan norma-norma. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, pemerintah menghimbau kepada masyarakat untuk sadar akan kebersihan lingkungan. Nah, seperti itu. Contohnya lagi, seorang dokter menasihati pasiennya supaya tidak mengonsumsi makanan-makanan yang dapat merusak gigi. Apalagi contohnya? Contohnya lagi, seorang guru menasihati muridnya supaya belajar dengan rajin, belajar dengan tekun, agar pada saat ujian nanti anak tersebut atau murid tersebut dapat mengerjakan soal-soal yang diujikan. Dan yang terakhir ada cara koersif. Koersif itu biasa disebut dengan pemaksaan. Jadi apabila upaya-upaya yang dilakukan secara damai tidak dapat dilakukan lagi, maka tindakan yang selanjutnya adalah dengan cara pemaksaan. Nah, contohnya di sini pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar atau di pinggir jalan. Nah, itu akan mengganggu orang-orang yang menggunakan jalan tersebut atau mengganggu keamanan. Sebenarnya dari pihak Satpol PP sudah menghimbau kepada pedagang kaki lima tersebut, tetapi tetap diabaikan. Kemudian Satpol PP dengan secara paksa menangkap para pedagang kaki lima tersebut. Nah, seperti itu. Terus yang ketiga ada bentuk-bentuk pengendalian sosial. Bentuk-bentuk pengendalian sosial di sini dibagi menjadi dua. Ada formal dan non formal. Formal di sini maksudnya
pelanggaran yang dilakukan secara resmi menurut undang-undang dan bersifat tertulis. Contohnya dipenjara dan dikenakan denda, seperti itu. Terus yang kedua ada non formal. Non formal di sini maksudnya pelanggaran yang sifatnya tidak resmi, yang tidak tertulis, biasanya terjadi dalam masyarakat. Contohnya diasingkan, gosip, intimidasi, pengucilan, digrebek, dan lain-lain. Nah, lanjut, ada agen-agen pengendalian sosial atau lembaga-lembaga pengendalian sosial. Nah, di sini terdapat dua macam, ada formal dan non formal. Formal di sini maksudnya lembaga-lembaga yang resmi. Contohnya seperti sekolah atau lembaga pendidikan, lembaga hukum yang mengarah pada pengadilan, lembaga agama, kepolisian, orang-orang yang mengatur lalu lintas atau keamanan bagi masyarakat. Kemudian yang kedua ada non formal. Non formal di sini adalah lembaga-lembaga yang tidak resmi, biasanya ada di dalam masyarakat. Contohnya dalam keluarga, masyarakat luas, tokoh agama, tokoh adat, dan seperti itu. Dan yang terakhir ada manfaat-manfaat pengendalian sosial. Di sini terdapat berbagai macam manfaat-manfaat pengendalian sosial. Ada menciptakan sistem hukum. Menciptakan sistem hukum di sini, hukum membuat peraturan supaya diterapkan atau ditaati oleh seluruh masyarakat. Jadi dibuatlah yang namanya sistem hukum supaya tidak ada lagi yang namanya penyimpangan-penyimpangan sosial. Kemudian yang kedua, terciptanya rasa takut. Rasa takut kepada siapa? Yaitu rasa takut kepada diri sendiri atau orang-orang yang melakukan tindak penyimpangan. Nah, misalnya seorang maling yang sudah dipenjara, tetapi dia sudah dikeluarkan. Nah, dia merasa takut untuk dimasukkan penjara lagi untuk yang kedua kalinya. Jadi dia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Kemudian yang ketiga, terciptanya rasa malu. Biasanya orang-orang yang melakukan penyimpangan sosial itu akan dipermalukan atau diolok-olok oleh masyarakat sekitar atau lingkungan sekitar. Nah, maka dari itu terciptalah rasa malu. Dan yang terakhir ada pemberian imbalan kepada orang-orang yang mentaati peraturan atau berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma. Contohnya dalam lingkungan keluarga. Dalam lingkungan keluarga, seorang anak mematuhi perintah yang diberikan oleh ibunya. Jadi oleh ibunya diberikan imbalan. Imbalannya berupa apa? Imbalannya berupa kasih sayang, berupa perhatian. Nah, jadi tidak berupa barang saja. Nah, seperti itu. Jadi pengendalian sosial itu adalah cara mengajak, cara membimbing atau memaksa individu atau masyarakat untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang telah ditentukan. Jadi pengendalian sosial ini sangat penting. Nah, dari pemaparan materi yang telah saya sampaikan, apa ada yang ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, langsung saja tulis di kolom komentar. Nah, sekian dari saya. Semoga ilmu yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.